Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Puryanti, guru sejarah di MA Negeri 2 Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kali ini saya sedang mengikuti pelatihan Saku Safi ke-26 yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia secara online dari tanggal 19 September sampai dengan tanggal 28 September tahun 2022. Saya berada di kelas D Kamtasya dengan pelatih Ibu Noralisa. Kali ini video yang saya buat adalah mengenai materi kelas 11, yaitu awal mula masuknya agama Hindu ke Indonesia. Berikut adalah video yang telah saya buat. Baiklah, kita akan membahas materi kelas 10 atau sekarang disebut dengan istilah fase E, yaitu materi Indonesia zaman Hindu-Buddha, silang budaya lokal dan global tahap awal. Sejarah agama Hindu. Agama Hindu di India sendiri diawali dengan kedatangan bangsa Arya yang merupakan bangsa pendatang dari Indo-Jerman melalui celah Khyber atau Khyber Pass pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, yang membuat suku bangsa asli yaitu suku bangsa Dravida yang merupakan penduduk asli bangsa India terdesak oleh bangsa Arya yang berasal dari Indo-Jerman. Pertemuan antara budaya yang dibawa oleh bangsa Arya dengan budaya bangsa Dravida akan melahirkan budaya baru yang disebut dengan istilah agama Hindu. Atau dengan pertemuan dua budaya ini, kita mengenalnya dengan istilah sosiologinya adalah sinkretisme budaya. Bangsa Arya menciptakan sistem kasta karena tidak ingin tercampur dengan bangsa Dravida. Perkembangan agama Hindu di India terbagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Veda tahun 1500 sebelum Masehi, zaman Brahmana tahun 1000 sampai 750 sebelum Masehi, zaman Upanishad tahun 750 sampai 1500 sebelum Masehi, serta zaman Buddha tahun 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Sejarah agama Buddha yang lahir di India. Agama Buddha lahir di India sekitar abad ke-5 Masehi dengan tokohnya adalah Pangeran Siddhartha, putra Raja Sudodana dari kerajaan Asoka di Kapilawastu. Pangeran Siddhartha dilahirkan tahun 563 sebelum Masehi. Pangeran Siddhartha melakukan semedi atau menyendiri di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Setelah berhasil menemukan pencerahan sempurna, Siddhartha berhasil menjadi sang Buddha pada usia 35 tahun dan mulai melakukan penyebaran ajaran Buddha pertama kalinya di Sarnath. Sepeninggal Buddha, pengikutnya menyebarkan ajarannya dan lahirlah kitab suci agama Buddha, yaitu Tripitaka atau 3 Pitaka. Agama Buddha yang berkembang terbagi dalam 2 aliran, yaitu aliran kecil atau Hinayana atau kendaraan kecil, bahwa penganut agama Buddha bisa mencapai surga dengan cara individu masing-masing, serta aliran besar atau Mahayana atau kendaraan besar, bahwa seseorang bisa mencapai surga dengan cara bersama-sama. Teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara atau ke Indonesia, yang pertama adalah teori Brahmana. Ini diciptakan oleh J.C. Vanler
teori Brahmana, menurut teori Brahmana bahwa agama Hindu dari India sampai ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan, bahwa para Brahmana ini datang ke Indonesia diundang oleh pemimpin suku untuk menyebarkan agama Hindu ke Nusantara. Yang kedua adalah teori kesatria. Teori ini diciptakan oleh F.D. Campos. Menurut teori kesatria bahwa para prajurit yang kalah perang atau jenuh menghadapi perang di India lantas meninggalkan India, dan di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori Vaishya. Vaishya ini berarti adalah dari golongan pedagang. Ini merupakan teori ciptaan dari N.C. Krom, mengatakan bahwa bangsa India yang datang ke Indonesia didasarkan pada motivasi untuk berdagang, kemudian mereka menikah dengan penduduk pribumi yang tinggal di sekitar daerah pantai. Teori yang terakhir adalah teori arus balik. Menurut teori ini merupakan ciptaan dari Kudes bahwa bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Setelah mereka dirasa cukup ilmunya, maka mereka akan kembali pulang dari India menuju Indonesia, dan di Indonesia mereka akan menyebarkan pengetahuan tentang agama Hindu dan Buddha yang mereka pelajari dari India. Dari keempat teori yang telah disebutkan tadi, tentunya ada kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori tersebut. Kehidupan kerajaan-kerajaan pada masa Hindu maupun Buddha di Indonesia. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan tanda awal bahwa bangsa Indonesia telah memasuki masa peralihan dari masa praaksara atau manusia purba sebelum mengenal tulisan menuju kepada masa aksara yang ditandai dengan penemuan 7 buah yupa atau tugu batu yang di dindingnya terdapat tulisan prasasti yang hurufnya merupakan huruf dari India, yaitu huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta yang bisa dibaca oleh golongan Brahmana. Kerajaan Kutai ini merupakan salah satu kerajaan Hindu paling tua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-5 dan berlokasi di daerah Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur. Raja-raja yang telah berkuasa di kerajaan Kutai ini adalah Kedungga, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Aswawarman, dilanjutkan anak dari Aswawarman yaitu Mulawarman. Raja Mulawarman melakukan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah kepada para Brahmana sejumlah 20 ekor sapi. Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu runtuh setelah diserang Kutai Kertanegara atau Kerajaan Islam. Di sebelah kanan, di sini ada gambar dari 7 buah prasasti, yaitu yupa yang berupa tugu batu yang di permukaannya sini terdapat tulisan yang berupa huruf Pallava berbahasa Sanskerta, yang mana huruf Pallava maupun bahasa Sanskerta ini berasal dari India. Ini menandai bahwa Indonesia sudah memasuki peralihan pada masa praaksara menuju masa aksara. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia atau tertua di Pulau Jawa yang wilayahnya
meliputi seluruh Jawa Barat, yaitu dari Banten, Jakarta, Bogor hingga Cirebon. Diperkirakan berdiri sejak abad ke-5 sejaman dengan kerajaan Kutai. Raja-raja yang pernah berkuasa yaitu Purnawarman dan Sri Maharaja Linggawarman. Prasasti-prasasti yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yang pertama adalah prasasti Ciarutan. Di permukaan prasasti Ciarutan ini terdapat gambar telapak kaki yang melambangkan Raja Purnawarman sebagai Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara Alam Semesta. Kerajaan Tarumanegara telah menetapkan konsep Dewa Raja, yang mana raja yang memerintah disamakan dengan Dewa Wisnu. Prasasti yang kedua, ini adalah prasasti kebun kopi, di mana di sini terdapat telapak kaki gajah yang disamakan dengan gajah Airawata atau gajah kendaraan Dewa Wisnu. Prasasti yang ketiga adalah prasasti Tugu, menyebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak atau setara dengan 11 km yang diberi nama dengan nama saluran Gomati atau Sungai Gomati. Demikian untuk pembahasan materi awal masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Demikian video yang telah saya buat untuk memenuhi tugas pelatihan Saku Safi ke-26 yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu pelatih dan kepada Ikatan Guru Indonesia yang telah memberikan pelatihan-pelatihan secara online kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.